untuk apa namanya? Untuk keperluan yang lain gitu. Dan yang nomor dua dan tiga itu adalah maintenance yang ada di produk kami yaitu ZW. Yang kedua itu annual maintenance. Yang dimana annual itu tahunan ya Pak. Dan ini tuh tidak diwajibkan. Jadi annual ini dilakukan di awal apabila Bapak Ibu ingin eh, beli license sekaligus annual maintenance untuk mendapatkan versi selanjutnya. Padahal versi selanjutnya itu apa namanya? Belum rilis. Itu jadi nanti saat rilis Bapak Ibu sudah mendapatkan saat rilis langsung mendapatkan license-nya gitu. Jadi itu pembayarannya tetap di awal. Nah, itu sekitar 20% ya Bapak Ibu dari harga license saat itu. Dan yang ketiga, ini ada opsi jam years maintenance. Kalau bahasa Indonesia ini lebih ke lompat tahun dan ini juga ada S-nya nih Bapak Ibu. Jadi nggak cuma setahun 2 tahun. Jadi kalau misalkan 4 tahun nggak di maintenance atau 5 tahun itu aman banget. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak di maintenance selama 4 tahun atau 5 tahun dan nantinya mau di maintenance itu tinggal sekali bayar aja Pak dan itu harganya 25% dari harga license. Udah langsung mendapatkan versi saat ini yaitu 2026. Jadi tahun-tahun 4 tahun atau 5 tahun tertinggalnya itu nggak perlu dikalikan 25% Pak. Jadi sekali bayar aja 25% dari harga license. Itu jadi salah satu kelebihan kita gitu. Nah, yang di nomor 4 ini ada floating ataupun not lock. Ini adalah tipe license kita. Yang floating itu membutuhkan PC server untuk menampung license-license yang dipunya oleh perusahaan tersebut. Jadi nanti PC atau laptop yang lain yang ingin menggunakan hanya tinggal mengeping aja atau ibaratnya mengakses saya gitu. Eh, nah, kalau untuk yang not lock itu license-nya ditaruhnya di PC atau laptop masing-masing. Tuh. Untuk nomor 5, ini adalah serial number licensing yang dimana license kita ini berupa serial number atau gabungan huruf dan angka atau kita biasa bilang itu kode unik, Pak. Jadi bukan pakai email, bukan pakai apapun, jadi pakai kode unik yang akan nanti diberikan apabila sudah melakukan PO gitu ya. Nah, nomor 6 ini ada free change license. Jadi kita itu bisa pindah-pindah bisa pindah-pindah license-nya. Padahal nggak di maintenance itu juga bisa, Pak. Dan itu tidak dikenakan biaya apapun. Nah, apa namanya kalau misalkan Bapak atau Ibu di perusahaan misalkan nih hardware juga bermasalah atau rusak dan belum sempat di return license-nya itu juga kita bisa bantu dengan mengirimkan form nanti akan diisi data-data perusahaan dan ini kita bantu untuk ibaratnya dicopot lagi license yang bermasalah di hardware tersebut dan itu juga tidak dikenakan biaya apapun Pak. Jadi aman banget nggak ada cost tambahan terkait license ya. Dan nomor 7, ini juga kelebihan kita, switch to higher package. Kalau misalkan nih, sekarang kebutuhan Bapak itu di ZWK standar yang dimana hanya 2D-nya aja. Dan di 5 bulan ke depan ternyata kebutuhannya itu lebih ke 3D. Tapi saya tuh nggak mau beli license baru gitu. Nah ini aman banget Pak, jadi tinggal bayar selisihnya aja. Jadi tanpa beli baru, tapi tinggal ibaratnya nge-upgrade modulnya, tapi hanya membayar selisihnya aja gitu. Gitu sih mungkin dari license. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum masuk ke materi nih? Atau mungkin saya kecepatan ngejelasinnya atau gimana? Kayaknya aman Halo. sih Mbak Nata. Oh, aman ya. Ya, Mungkin udah pada mungkin tahu nanti juga kalau kali ya. Nah, ya kalau nanti ada pertanyaan, mungkin ditaruh aja di kolom chat. Nanti pada ya. saat selesai materi, kita bisa jawab satu persatu. Oke, iya siap. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang disampaikan Mas Aryo, saya mau mengingatkan kembali untuk mengisi daftar kehadiran, Pak. Karena itu akan berpengaruh di games nanti gitu. Jadi bisa apa namanya berkesempatan untuk menjadi pemenang di games nanti. Jadi nanti dikirim by chat lagi untuk bisa sembari diisi, Pak. Gitu. Mungkin dari Mas Aryo udah siap belum nih ke materi selanjutnya? Udah. Udah. Oke, Udah. mungkin Mas Aryo bisa Oke. dilanjut. Ya, persilahkan. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Aryo, teknikal dari PT Satya, yang hari ini akan melakukan webinar ya, tentang What's New ZWCAT 2026. Nanti kalau misalkan emang ada pertanyaan, entah itu terkait ZWCAT-nya atau license, itu bisa ditaruh aja di kolom chat, yang nanti pada saat selesai saya menjelaskan materi,
bisa kita jawab secara satu persatu ya. Gitu. Dan juga ini reminder di kolom chat itu ada daftar kehadiran ya untuk webinar hari ini. Jadi mohon diisi terlebih dahulu. Oke, mungkin kita mulai aja. Nah, di sini untuk hari ini ya, nilai utama atau core value yang akan saya jelaskan ini ada tiga kurang lebih. Yang dimana itu ada update inovasi terbaru ya, di mana di ZWCAT 2026 ini kita udah menambahkan fitur AI, yang dimana itu berfungsi untuk membantu kita dalam proses desain dan efisiensi waktu kita pada saat proses pengerjaan gitu. Nah, yang kedua ini kita ada eh, updatean yang dimana updatean ini kita berasal dari request dari user atau feedback user yang dimana itu kita menerima masukan dari user-user yang udah pernah menggunakan ZWCAT lalu kita tambahkan kita inovasikan ke ZWCAT 2026. Nah, makanya muncullah ZWCAT 2026 ini yang dimana ada beberapa updatean yang dimana itu diminta daripada user pengguna sendiri gitu. Nah, yang ketiga ini ada eh, consolidate basic function yang dimana itu kita nggak cuman menambahkan fitur baru, tapi fitur-fitur basic atau fitur-fitur dasarnya juga tetap kita poles atau tetap kita asah. Jadi tetap kita maintenance lah fitur-fitur yang basic tersebut kayak gitu. Nah, ini ada empat yang nanti akan saya jelaskan pada materi webinar JetWacket 2026 kali ini. Yang ini ada highlight fitur, user request, basic function, sama summary. Yang pasti ada summary-nya. Tuh. Jadi kayak gitu ya. Nah, eh, ini untuk yang pertama ya. Yang pertama itu ada fitur tambahan, yaitu kita udah bisa menambahkan, nah fiturnya parametrik ya. Parametrik. Yang dimana kita udah bisa menambahkan geometric constraint dan dimensional constraint. Dan juga di parametric constraint itu kita juga bisa ngatur. Yang dimana itu terdapat parametric manager yang bisa kita lihat previewnya di sebelah kanan sini ya. Itu bisa kita gunakan untuk mengolah setiap ukuran yang kita buat dari objek yang kita buat. Data dari ukuran tersebut bisa kita atur di parametric manager tersebut. Dan juga kita sudah mendukung eh, pengeditan di FlexiBlock dengan eh, parametric manager seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada blok gitu ya, kita udah bisa ngedit, kita tambahkan gitu ya parametric constraint tersebut. Lalu kita edit sesuai dari data yang kita punya seperti itu. Dan juga di sini kita terdapat auto constraint. Jadi kalau misalkan emang kita bingung kita mau menggunakan constraint apa nanti ya, penghubung apa gitu ya, itu kita bisa menggunakan auto constraint aja yang dimana nanti softwarenya tersebut bakal bakal merekomendasikan constraint apa sih yang bagus untuk posisi tersebut gitu. Nah, di sini mungkin ada beberapa perbandingan ya. Jadi di ZWCAT dan AutoCAD itu udah sama. Jadi dia udah support geometric constraint, dimensional constraint, parameter manager, dynamic block with parameter, auto constraint dan invert constraint. Tapi untuk di GStarCAD dia hanya ada geometric constraint seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya kalau misalkan kita menggunakan eh, design by parametric gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya desain gitu ya atau project, nah kita bisa menggabungkannya menggunakan parametric fitur ini. Kalau misalkan kita menggunakan parametric fitur ini, eh, mungkin pengerjaan kita bisa lebih cepat dalam proses pengerjaannya karena kita bisa menggunakan by data. Apalagi kalau misalkan desain kita sering menggonta-ganti dalam ukurannya, tapi objeknya itu masih sama. Jadi kita bisa main di parametric fitur ini. Nah, kalau misalkan kita buat dari awal lagi gitu ya, manual desain dari awal terus ukuran baru, itu mungkin memperlama waktu pengerjaan ya. Jadi tidak efisien. Jadi salah satu fitur parametric fitur ini juga salah satu fitur yang lumayan butuh ya untuk user-user yang memiliki project gitu. Nah, ini saya ada contoh videonya ya. Contoh video dari parametric fitur.
ZW-CAD 2026 introduces the parametric design feature that enables batch editing and reuse of legacy drawings. Let's dive into this new feature. The intelligent parametric design tool can automatically create geometric constraints based on Nah, di selected sini objects ada auto and their constraint, geometric di mana kita bisa relationships or menggunakan attributes. constraint itu Users secara can apply otomatis geometric ya. and dimensional constraints to define positional Jadi softwarenya akan relationships and langsung sizes for otomatis objects. membuat constraint yang memang dibutuhkan di posisi tersebut. With the parameters manager, Di users sini ada can parameter manage manager, parameters, jadi including kita bisa lebih renaming cepat nih parameters, dalam changing proses pengeditan expressions, and karena kita udah creating tinggal user masukin input parameters. ukuran aja, value aja. In the block Ini salah editor, satu users contoh can di create or edit dimensional salah satu variables contoh flexi block ya. Ya, ini kita diedit di block editor. and generate parametric flexiblocks by combining operation parameters. Parametric design lets you easily adjust designs Kita by nggak usah changing bikin constraint manual lagi. values, Dari eliminating awal kita bisa repetitive manual by value tasks. aja. It covers applications in machinery, architecture, chemistry, transportation, and more. Engineers can easily modify dimensional constraints to generate designs of different sizes and reuse historical drawings. This tool has been rigorously tested by over 100 engineers and validated in more than 20 industry scenarios to ensure higher efficiency and accuracy. Dan untuk penggunaan It dan also ribbon features a self-developed yang ada di atas geometric di atas kiri constraint ini, solver called ini kurang lebih udah ZGS to ensure data 100% security from the sama ground up. seperti yang ada di AutoCAD. Parametric Jadi mungkin design nanti kalau enables emang batch ada migrasi dari modifications and AutoCAD ke drawing ZWCAD, reuse. Download itu nggak perlu lagi untuk ZW-CAD belajar 2026 lebih now lama and gitu, have a try. karena emang udah sama parametric fiturnya gitu. Jadi kurang lebih untuk parametric fitur kayak itu ya. Nah, ini yang kedua ada ZWCAD Toolbox, yang dimana ini kurang lebih sebenarnya sama kayak plugin ya. Plugin yang dimana kita hmm, seperti layer jam atau editing block tools, itu kurang lebih itu kayak plugin. Jadi di ZWCAD Toolbox ini kita bisa mengatur shortcut command kita. Contoh layer ya, yang ada di bagian kanan ini kita bisa lihat preview layer tools. Itu bisa kita tambahkan shortcut command. Jadi pada saat entah kita mau nge-freeze layer atau nge-thaw gitu, nge-release layernya, itu kita nggak usah masuk lagi ke layer properties karena kita udah punya shortcutnya sendiri. Yang sebelumnya kita belum ada shortcut ya, kita harus ke layer properties. Nah, ini kita bisa menggunakan shortcut. Nah, ini nggak cuma layer doang yang bisa kita setting. Ini ada block, ada text, ada dimension, ada select tools. Dan juga kalau memang nanti ini nggak akan dipakai gitu ya, entah jarang dipakai, itu bisa kita matiin aja. Jadi ini kita bisa matiin. Contoh kita cuma pakai yang layer tools. Kita cuma mau pakai shortcut di layer tools. Ini yang lain bisa kita matiin aja. Seperti itu. Jadi sebelumnya ini dia itu plugin. Tapi di 2026 ini kita nggak usah lagi ngeload plugin tersebut. Karena di ZWCAD 2026 udah support ZWCAD Toolbox. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan gitu ya, kita menggunakan plugin, itu secara otomatis kita emang harus ngeload dulu ya, ngeload file dari plugin tersebut. Yang dimana kalau misalkan kita ngeload, itu belum tentu itu berhasil. Bisa itu crash atau emang pluginnya error gitu ya. Dan setelah udah mungkin sukses gitu ya, tapi pada saat kita mau menggunakan pluginnya, mungkin nggak ada support dari teknikalnya langsung karena itu hanya plugin. Jadi kita lebih inilah rancu kalau misalkan mau menggunakan plugin tersebut. Nah, tapi kalau di ZWCAD Toolbox, di ZWCAD 2026, yang dimana udah support ZWCAD Toolbox, itu kita nggak usah load lagi, nggak usah ngeload file dari plugin tersebut karena kita udah ada di dalam ZWCAD 2026. Dan juga yang pasti keamanannya juga udah stabil, keamanan udah bagus lah karena kita udah maintenance, selalu maintenance dan terjamin keamanannya. Dan juga kalau misalkan memang mau ada pertanyaan, itu mungkin bisa ditanya ke teknikalnya langsung. Karena kita langsung dari ZWCAD-nya. Seperti itu. Jadi lebih aman kita menggunakan ZWCAD 2026 daripada kita masukin plugin-plugin lagi.
menambah biaya juga. Ini kurang lebih videonya seperti ini ya. 2026 introduces the Toolbox feature to avoid the hassle of installing plugins. Let's dive into Jadi this nanti new kita bisa feature. aktifkan itu di The atas, Toolbox integrates many common berbentuk drafting kotak hadiah functions. seperti ini. It's Itu bisa easy for both dinyalakan. beginners and professionals to use, bringing a smoother and more personalized drafting experience. ZW-CAD Toolbox supports docking and floating. You can freely arrange it based on your preferences. Also, the Toolbox panel is customizable. You can adjust its display and Nah, shortcut seperti yang tadi commands saya bilang, based on ini your nggak cuma needs, layar doang. so it can fully Di adapt to your dimension juga workflow. kita bisa menambahkan shortcutnya. Jadi We've kita nggak usah upgraded ke layer and ribbon-ribbon lagi. dimension functions, making layer management and dimensioning easier and faster. The layer switch function can set shortcut commands to switch layers with one click. Layer The switch atau layer automatic jam object itu udah dimension auto function helps you ada get di rid of ZWCAT tedious 2026. manual dimensioning and checking, so drafting becomes more efficient. You can quickly execute the dimension align command via the preset shortcut and align dimension lines within 2 steps. The new dimension merge function can merge dimensions with the same dimension line direction and type. Ini juga kita udah bisa menyatukan ya, merge dimension. Jadi The new menjumlahkan dimension dimensi text dua dodge dimensi function can jadi automatically satu. adjust text positions to improve readability. Nah, di sini juga ada We will continue to improve the toolbox and add more dots useful ya. features to Jadi kita enhance your bisa efficiency. merapikan Download kalau misalkan emang ZW-CAD dimensi itu 2026 now and bertumpukan. have a try. Nanti softwarenya langsung akan mendeteksi kalau misalkan dimensinya bertumpukan, itu kita akan diberikan space. Jadi lebih terlihat. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi kurang lebih untuk ZWCAT Toolbox kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk yang ketiga itu ada Smart Match. Jadi di Smart Match ini kita bisa kurang lebih ini seperti filter, cuman lebih di enchant aja, lebih bagus. Jadi kita bisa menemukan atau memilih banyak objek gitu ya. Non block juga bisa, block juga bisa. Jadi kita nggak terpatok kayak arus blok itu nggak, karena non block juga bisa. Jadi di dalam drawing itu kita lebih cepat dalam menemukan eh, objek yang similar, yang mirip, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti pada saat kita contoh lah ya, kita peng pengseleksian itu semuanya non block gitu ya, masih line, polyline dan lain-lain. Nah itu walaupun dia nanti yang line block, cuman mirip. Nah itu kita bisa tetap terselect. Jadi pada saat kita mau membuat yang non block itu menjadi block, itu lebih cepat dalam proses pengerjaannya gitu. Nah, yang di bagian kanan ini juga bisa kita lihat. Jadi pada saat kita mau memilih gitu ya, terus ada objek yang mirip, cuman propertiesnya beda gitu ya. Seperti ukurannya berbeda, atau angle-nya berbeda, atau karakternya. Jadi entah itu dia punya karakter patah-patah, seperti line weight-nya itu tidak nyata, atau warna warna lain gitu ya. Atau pada saat objek itu menjadi satu, di dalamnya itu ada polyline, line, arc, block. Jadi itu dalam satu objek itu ada banyak tipe lah. Itu tetap ke select. Jadi nanti kita nggak usah ribet-ribet lagi dalam selection. Jadi kita langsung bisa batch secara bersamaan gitu. Nanti fiturnya kurang lebih akan saya jelaskan nanti ya. Langsung di ZWCAT-nya. Nah, di bawah kiri juga ada komparasinya ya. Kalau di AutoCAD itu dia belum ada Smart Match-nya, cuman yang lainnya dia udah ada. Nah, di Gistar dia belum ada sama sekali. Nah, kalau di Brisket dia ada, cuman different tape-nya itu dia nggak kebaca. Jadi dia nggak kebaca untuk semua tipe gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya. Mungkin nanti kalau misalkan contoh ya, kita terima file dari vendor atau file dari luar gitu ya. Yang awalnya itu berbentuk blok seperti ini. Tapi pada saat kita buka gitu ya, kasusnya itu banyak ya. Dia terpecah, tereksplod, tereksplod seperti ini. Nah, itu kita bisa select aja bagian yang emang mau kita cari. Nanti pada saat udah kita select similar, smart match,
itu kita bisa langsung convert dia secara otomatis semuanya secara otomatis menjadi blok. Hasilnya akan seperti ini. Jadi kita nggak usah pilih satu-satu lagi nih. Jadi satu select blok, satu select blok, blok, blok. Itu nggak usah karena bahkan makan waktu lebih lama ya. Jadi kita nggak usah select satu-satu lagi. Kita bisa menggunakan Smart Match ini aja, gitu. Jadi kurang lebih fitur Smart Match ini contoh kasusnya seperti itu ya. Nah ini untuk select similar. Jadi di select similar ini kita bisa menemukan blok berdasarkan kemiripan grafis ya, dengan source objeknya berupa geometric block ya. Nah, kalau ini kita memang harus membutuhkan source-nya atau sumbernya itu blok, nggak bisa yang non-block. Sorry, kita bisa menggunakan yang non-block. Jadi nanti pada saat kita ada di drawing file satu, terus kita butuh gambar gitu ya, di drawing file 2. Nah, itu kita bisa ambil aja. Bisa ambil melalui fitur ini, similar search. Jadi kita nanti kalau bisa kita lihat di sini, ada range. Nah, itu range untuk mencari objek dari file lain. Jadi tinggal kita browse. Jadi kita nggak usah buat baru lagi. Jadi kalau misalnya kita ingat gitu ya, oh objek ini ada di file ini gitu ya. Itu kita bisa tarik langsung aja dari file tersebut. Tinggal kita masukin ke bagian range ini. Nanti tinggal kita similarity range-nya. Jadi kalau misalkan makin kecil ke 0% ini ya, nanti jumlahnya akan lebih banyak. Karena dia akan mencari eh, kemiripan yang 0%. Atau kayak cuman kayak, oh kalau kotak, semua kotak bakal masuk ke bagian opsi yang ada di bawah ini. Tapi kalau similarity range-nya kita naikin menjadi 100%, itu akan lebih dikit. Karena nanti dia akan mencari yang paling mirip atau toleransinya paling kecil gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil gitu ya, dari file luar, kita bisa menggunakan similar search ini. Nah, nanti juga akan saya contohkan ya. Di sini kita pada saat udah mendapatkan objek tersebut, kita bisa menghitung jumlahnya, jumlah dari objek tersebut yang ada di drawingan kita, yang ada di file kita yang sekarang. Dan kalau pada saat udah dijumlah sama softwarenya, kita bisa mengekspor sebuah table dari hasil count atau penjumlahan yang ada yang dari software tersebut. Jadi kita nggak usah buat table lagi. Dan juga legendnya udah muncul atau simbolnya lah gitu. Jadi kurang lebih untuk similar search seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih contohnya nih. During the drawing process, we sometimes forget to create blocks. Or when we import DWG and DXF files from other software, the blocks may get exploded. This increases workload when we need to modify designs or count objects. Jadi di sini objeknya tuh masih ZWCAD pecah-pecah. 2026 Export. added the Smart Match function that can automatically identify same objects and quickly create them as blocks. It can Nah, kita select bisa- objects that are same in shape but might vary in scale. Bisa angle, jadiin and dia blok. attributes. This enables batch modification and Secara reduces otomatis repetitive dia udah menjadi tasks. blok semua. When you need to change the design, the Smart Match function can also Nah, di replace sini same kita bisa objects in bold. mereplace juga ya. It reduces manual Jadi replacement objek yang udah and terselect further improves seperti yang ada hijau-hijau ini, efficiency. kita bisa menggantinya berdasarkan blok yang mau kita After gantikan completing your gitu. design, if you need to count Ini equipment yang tadi or saya bilang, materials, the kita counting bisa function in Smart menghitung, Match can do softwarenya it itu menghitung quickly. secara Simply otomatis. specify the objects, Ini. and the result will be generated instantly no matter how many Dia udah there are. menghitungnya secara It can otomatis. export Lalu counting kita tables bisa directly, mengekstrak, eliminating tedious mengekspor manual table work. dari hasil count yang Plus, dikeluarkan oleh softwarenya. ZWCAD 2026 now includes the similar search function Nah, ini that can similar find search. similar blocks in local Kita bisa drawings to reduce menambahkan manual entah itu folder comparison atau and file. search. For example, Secara when you need to otomatis replace chairs, yang dari you can ZWCAD ini, specify the ZWCAD object 2026, range, akan and the mencari software can automatically dari search the file-file yang local files atau for folder similar yang kita blocks. masukkan tadi sebagai source.
You can even draw a simple shape to find similar Ini contoh complex kasusnya blocks. kalau kita butuh contoh For pintu ya. example, you can draw a Sementara rectangle file as a pintu door, kita ada di and the luar. software will automatically Jadi dia search akan similar mencarikan secara complex blocks otomatis. based on it. This saves you from redrawing. AI functions like Smart Match and Jadi Similar di Search ZWCAT can ini empower various fit industries and make AI design udah faster. sedikit membantu lah ya Download ZW dalam CAD proses pengeditan 2026 now and have a dan try. pengerjaan. Mungkin nanti kita akan coba ya ke ZWCAT-nya langsung. Nah, ini kita masuk ke user feedback ya. Jadi pada saat di ZWCAT 2025 atau ke bawah 2024 dan lain-lain, itu ada user yang meminta gitu ya, meng-request beberapa fitur diperbaiki lah ya. Nah, ini udah diwujudkan oleh ZWSoft. Jadi kita tinggal lihat nih fungsinya kayak mana setelah udah di-enchant atau di-update. Nah, di sini ada blok modul ya. Jadi di user feedback ini kita sekarang bisa mengedit hasil dari flexi block atau blok yang ada di ZWCAT ini di AutoCAD. Jadi contoh kalau misalkan kita punya customer lah ya, customer itu menggunakan AutoCAD dan sementara file yang mau kita berikan itu ada flexi blocknya. Nah itu kita nggak usah khawatir lagi karena nanti di AutoCAD-nya itu bakal tetap kebaca flexi block yang sudah kita buat. Jadi nggak akan kepecah seperti kasus-kasus di versi sebelumnya gitu ya. Karena kita udah support dari ZWCAT ke AutoCAD itu udah kebaca. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua ini informasi dari atributnya juga bakal kebaca di AutoCAD. Jadi kita nggak usah tambahkan atribut lagi kalau misalkan emang kita mau ngebuka entah itu di AutoCAD atau di software lain gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada perbandingannya juga. Jadi di sini kita bisa modify individual block name. Jadi satu blok itu kita bisa edit lah namanya. Nggak untuk semuanya. Jadi cuma satu. Seperti itu. Nah, ini juga in place editing and saving. Jadi kita bisa editing block di workspace yang sekarang, bukan di block editor. Nah, kalau untuk di AutoCAD dia belum ada ya. Nah, di sini juga kita udah menambahkan dimension modul, yang dimana kita udah ada fitur dimension yang bisa mengenali objek tipe yang berbeda-beda dan menyesuaikan tipe dimension yang dibutuhkan secara otomatis. Jadi kita nggak usah pilih lagi nih, yang biasanya kita pakai linear atau vertikal gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai yang dimension karena itu udah otomatis. Kita tinggal arahin aja kursor kita. Ntar softwarenya bakal mendeteksi secara otomatis gitu. Jadi kita bisa lebih cepat dalam proses pengerjaan. Kita nggak usah pindah entah itu dari dimension linear atau dimension vertikal atau dan lain-lain. Kita bisa menggunakan satu aja yaitu dimension seperti itu. Dan ini juga eh, kita juga udah menambahkan ya user request sebelumnya itu center line, center mark dan center line. Karena sebelumnya itu di ZWCAT 2025 ya, itu kita belum ada center line atau center mark. Center mark itu ada, cuman center line belum ada. Itu ada di ZWCAT MFG, bukan di ZWCAT standar atau profesional. Tapi di 2026 kita udah support di ZWCAT standar atau profesional, center line dan center mark. Jadi kurang lebih seperti itu. In ZW CAD 2026, we've optimized the annotation features. One highlight is the new Smart Dimension function. In the last version, after executing the dimension command,
Users had to input specific subcommands to activate corresponding dimension types. This Nah, ini yang tadi significantly saya bilang reduces ya. efficiency, Jadi especially lebih when cepat, dealing with kita nggak usah complex pindah-pindah drawings. tipe dimensi lagi. The dimension command in ZWCAD 2026 integrates the AI-driven object recognition technology. It can automatically detect geometric features and generate appropriate dimensions. This eliminates the need to switch between commands manually. Entah itu linear, vertikal, It now atau supports the radius ya. assignment of dimension layers. Users can assign dimensions to specified layers for more convenient layer management. It also introduces the intelligent kita juga udah centerline bisa, and center mark tools that can ganti quickly generate contoh dimensi associate yang geometric mana kita mau annotations pakai layer for yang mana linear and gitu. circular objects to Kita bisa streamline setting di bagian workflows. atas ini. ZWCAD 2026 introduces a contextual Ini menu for dimension lebih grids, fleksibel aja ya enabling untuk quick dimensinya. editing of dimension text Kita bisa and taruh lines. atau This bisa kita eliminates the tambahkan need to memorize dari commands ukuran and yang thus simplifies dimensi yang workflows. kita pilih. ZWCAD Seperti itu. 2026 has added a toolbox panel with many new dimension tools, Lebih including cepat dimension dalam align, text dodge, and proses untuk dimension merapikan merge, dimensi, making annotating gitulah. faster than ever. Download ZWCAD 2026 now to have a try. Jadi kurang lebih untuk enchantment di dimension seperti itu ya. Nah ini itu untuk plot modul ya. Jadi mungkin beberapa PT atau rekan-rekan gitu ya, biasanya itu masih menggunakan PC3 ya, yang biasanya itu ada di AutoCAD, ya di AutoCAD dari 2025, dan setahu saya di 2026 itu juga masih PC3. Jadi kalau misalkan kita mau pakai PC3 gitu ya, di ZWCAD tapi, nah itu kita udah bisa. Cuman itu memang masih manual. Jadi kita bisa pindahkan dulu nih format dari PC3 yang ada di AutoCAD-nya. Kita pindahkan ke file path yang ada di ZWCAD. Yang nanti akan saya contohkan juga untuk proses pemindahannya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk plot ya. Nah, di Smart Plot juga kita menambahkan nih paper size tambahan. Ada ukuran baru. Ada A2 plus 1/4 ya. Sama A0 plus 1/2. Jadi kita lebih bervariasi untuk paper size atau ukuran kertas ya. Gitu. Nah, ini juga nih optimization dari fitur find and replace. Jadi mungkin kalau misalkan rekan-rekan sadar pada saat proses pengerjaan ya, eh itu mungkin kadang pada saat di ZWCAD 2025 kita lagi cari nih teks yang mau kita edit atau mau kita ganti. Nah itu fitur itu kita nggak bisa mengedit teks tersebut pada saat fitur itu nyala. Jadi kita harus pada saat mau mengedit fitur itu harus di offin dulu atau di exit terlebih dahulu. Jadi kita exit terlebih dahulu baru bisa kita edit. Nah, kalau di ZWCAD 2026 kita udah bisa ngedit selagi fitur itu nyala. Jadi kita nggak usah edit, buka fitur, edit, buka fitur, edit, buka fitur, itu nggak usah. Karena kita bisa langsung aja edit, fiturnya nyala, kita ngedit teks, terus kita search lagi, terus replace. Jadi lebih cepat seperti itu. Nah ini kalau untuk yang short key ya, terkadang beberapa laptop itu nggak bisa Ctrl plus F9. Jadi mungkin nanti dicek aja di customize-nya, itu dia shortcutnya apa. Atau nanti kita bisa pakai yang ada di ribbon nih. Dia ada di sini, di bagian tools, lalu dia ada di bagian filter ya. Mungkin ntar akan saya contohkan juga di ZWCAD langsung. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk enhancement select. In ZWCAD 2026, we brought many optimizations in selection to enhance user experience. This improves your efficiency in tasks like text search and replacement and object selection. Let's take a look at these enhancements.
Sometimes you need to quickly locate and modify text in drawings, such as changing the numbers of pipe sleeves. In ZW CAD 2025, after you open the Find and Ini, Replace dialog box, ini 2025. you can't edit text Jadi in kita the nggak bisa drawing diedit area. nih. You must Kita harus close the keluar dulu. dialog box to edit. So you have to frequently open and close it throughout the process, which is cumbersome and time-consuming. In ZW CAD Nah, kalau 2026, di we 2026 redesigned the kita Find and bisa ganti Replace function langsung as a panel. di You can workspace-nya. quickly open and close it with the Control plus F Nah, shortcut. fiturnya di bagian kiri ini dia masih Now, nyala. you can edit text in the drawing area while searching and replacing text in the panel. It's very convenient. There are often many blocks in architectural design drawings, and they have different attributes and names. How to quickly filter them Nah, out. di sini juga kita ZW-CAD mengenchant juga 2026 untuk has Smart upgraded Select. its Smart Select function. Jadi kita bisa The dialog menambahkan box has been atribut ya, replaced with a atribut panel. dari objek yang You bakal can kita filter pilih. objects based on multiple properties. Jadi tipenya, And plus check colornya, results plus layer, plus simultaneously as name, you block adjust name-nya itu filters. bisa kita The kombinasikan. results can be refreshed in real Jadi nanti time, untuk objek making it yang very memang intuitive. tervalidasi dengan When you import drawings from data 3D tersebut CAD akan software, terselect. continuous lines may become segments and can't be selected with one click. How to select them conveniently? Kalau ini untuk ZW-CAD chain select ya. 2026 added the chain select function. It can quickly Jadi select kita bisa connected segments in nge-chain bulk. pick lah kalau nggak salah. All Kalau these untuk enhancements make design more di efficient. software Download ZW3D kurang, ZW-CAD kalau nggak salah namanya chain 2026 pick. now and have a try. Jadi kurang lebih untuk selection seperti itu update-annya. Nah, kalau ini display optimization ini lebih ke peningkatan kualitas ya, kualitas gambar. Mungkin bisa kita lihat nih di 2025 itu lebih gelap ya, lebih gelap. Nah, di 2026 ini kita bisa lihat itu ya kelihatan lebih terang sedikit lah untuk displaynya pada saat kita melakukan proses selection. Jadi hanya peningkatan grafik ya, kurang lebih seperti itu. Nah, walaupun kita hanya fokus di 2D tadi ya, tapi di 3D itu kita juga mengimprovisasi. Jadi kita eh, mengimprove proses open drawing gitu ya, sebesar 50% dan editing 90% dan closing drawing 10%. Dan pada saat kita menggunakan ZWCAD, eh, memori yang digunakan itu nggak terlalu banyak gitu. Ini untuk grafisnya ya. Nah, ini juga ada beberapa improve ya atau peningkatan yang dimana itu ada operasi layar ya atau layer operation yang dimana kita berfungsi itu mengubah properti layer secara batch. Kini mendukung pemilihan terlebih dahulu sehingga meningkatkan kenyamanan interaksi. Jadi kita eh, lebih friendly lah. Dan juga di GIS modul kita juga menambahkan 900 lebih koordinat sistem yang emang ada juga di software lain. Jadi seperti itu untuk GIS modul. Dan juga kita meningkatkan lah ya, lebih meningkatkan interaksi dengan command line. Jadi untuk rekan-rekan yang biasa menggunakan command line atau ketikan, itu kita udah mengimprovisasi, dia bakal lebih efisien lah dalam proses pengerjaan gitu. Dan juga ada factorization. Jadi yang sebelumnya itu factorization ini cuman ada di standalone, modul standalone. Belum ada di network license. Cuman untuk di 2026 ini ya udah ada di network license. Jadi untuk mungkin rekan-rekan yang emang nanti mau menggunakan network license itu bisa menggunakan factorization, fitur factorization. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Eh untuk produk fitur yang ada di ZWCAT 2026 yang dimana itu ada highlight fitur, user request, dan basic function. Seperti itu.
Nah, mungkin kita langsung coba aja gitu ya di ZWCAT-nya langsung. Ntar, untuk yang pertama itu parametrik ya. Nah, di sini saya udah punya contohnya ya. Saya udah punya contohnya ini eh, objek yang bakal kita cek nih fitur parametrik ini. Nah, di sini bisa kita lihat di ribonya ini ada eh, geometric constraint, dimensional sama manage. Nah, manage ini kita bisa nyalakan aja eh, parameter manajernya. Nah, di sini kalau misalkan kita udah menambahkan ya dimensinya, dia ntar secara otomatis akan ada di parameter manager seperti itu. Jadi kita bisa mengedit contoh lah ya. Di sini saya mau ngedit D4 gitu ya. D4 itu yang ini. Ini kita bisa tinggal double klik aja expressionnya, lalu kita ganti nih value-nya jadi 200. Nah, nanti secara otomatis dia akan terganti. Dan juga objek yang terconstraint gitu ya. Itu dia akan ikut terganti. Karena tadi saya udah menambahkan fitur constraint tersebut. Ini kalau misalkan kita menambahkan, kita mau buat dari awal gitu ya. Mungkin bakal lebih banyak makan waktu. Jadi mungkin akan saya contohkan seperti ini aja. Nah, atau kita mau menggunakan fitur constraint ini. Cuman kita bingung nih mau nambahin constraint apa gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai yang auto constraint. Kita bisa pakai yang auto constraint. Tinggal kita pick aja nih objeknya. Gitu nih. Ntar secara otomatis di bagian command line ini ya, software itu akan memberikan constraint, 10 constraint kepada 63 objek. Jadi dia akan memberikan constraint otomatis kepada objek yang ada di yang terselect tadi gitu ya. Jadi nanti kita bisa tambahkan juga nih contoh ya. Di sini radius di sini ini diameter ini udah ditambahkan. Cuman kalau untuk diameter ini belum ya. Ini bisa kita tambahkan aja menggunakan dimensional constraint nih. Kita tambahkan, kita bisa pilih nih radius atau diameter. Kita pakai yang diameter aja. Lalu kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, nanti ini diameternya itu 220 ya. Berarti itu yang ini. Nah, mungkin nanti kalau misalkan emang eh, salah nih ukurannya atau value-nya, ini kita bisa ganti aja di bagian parameter manager. Contoh menjadi, ini contoh terlalu besar ya. Jadi 200. Nah, nanti secara otomatis dia akan terganti. Dan objek yang terconstraint juga akan ikut menyusut sesuai ukurannya. Seperti itu. Nah, di sini juga akan saya kasih tahu ya, apa sih bedanya dynamic dimension constraint sama annotational dimension constraint gitu ya. Mungkin untuk rekan-rekan kalau misalkan gitu ya. Sebentar. Kalau misalkan pada saat mau kita plot gitu ya. Contoh mau kita plot. Nah, itu kita entah itu mau kita tampilin atau enggak. Itu biasanya rekan-rekan setting di settingan plot ya. Settingan plot ini. Nah, kalau misalkan di sini kita bisa pilih nih, kita mau menambahkan dimensi itu eh, ditertampilkah di plot hasil plot kita atau enggak. Itu kita bisa pakai yang annotational constraint. Nah, kalau yang untuk dynamic constraint itu dia nggak akan muncul untuk pada saat plot. Jadi itu tergantung rekan-rekan aja mau menggunakan yang mana. Jadi kita tinggal pilih aja mau pakai yang mana seperti itu. Ini bisa kita lihat nih ya, constraint yang sedang digunakan itu banyak ya, yang sudah diberikan kepada objek yang kita pilih tadi. Gitu. Kalau emang nggak kelihatan bisa kita hide aja. Seperti itu. Jadi kalau emang kita punya punya project gitu ya, yang mau kita tambahkan parameter constraint, itu bisa kita pakai ya di fitur parametric. Tinggal kita setting aja, lalu kita melakukan pengeditan value-nya itu di parameter manager. Jadi kurang lebih untuk eh, parameterization itu seperti itu ya.
Nah, ini yang kedua itu ZWCat Toolbox. Yang kita coba ya di sini. Nah, bisa kita lihat nih ya. Di atas ini ada seperti gambar kotak ya. Ini bisa kita nyalakan atau kita matikan. Nah, kalau misalkan kita nyalakan, dia hasilnya akan seperti ini. Akan muncul panel baru yang dimana kita juga bisa kita pindahin. Entah itu di atas atau di mana sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi kita nggak melulu dia akan di kiri karena kita bisa taruh di mana aja. Atau di kanan bisa seperti itu. Ini saya taruh ke kiri aja ya. Nah, fiturnya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi itu kita bisa menyeting untuk entah itu layer, entah itu block, entah itu teks. Jadi tools-tools yang emang yang membutuhkan yang kita butuhkan itu bisa kita tambahkan shortcut. Nah, itu kita tambahkannya di bagian setting seperti ini. Jadi kita bisa configuration lagi, entah itu layer, block atau teks atau yang lain-lainnya. Jadi sini seperti ini ya. Nah, ini saya udah memberikan contoh nih, contoh shortcut untuk layer freeze dan tau. Jadi mungkin saya contohkan ya. Contoh saya mau nge-freeze. Sebentar, saya nyalakan dulu. Contoh ya. Saya kalau misalkan mau nge-freeze biasanya di layer properties seperti ini, kita freeze. Nah, ini ke freeze. Nah, kita kalau misalkan mau eh, ngetau atau ngerilis gitu ya, ngerilis dari yang udah ke freeze, itu kita biasanya dari eh, seperti ini satu-satu atau dari layer properties tadi. Nah, tapi kalau misalkan di sini untuk sekarang gitu ya, untuk di udah ada fitur toolbox ini, kita bisa pakai shortcut. Karena tadi saya udah membuat shortcutnya untuk yang rilis, tinggal kita ketik aja real. Nah, nanti secara otomatis fitur objek-objek yang layernya ke freeze bakal terilis atau unfreeze. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau kita bisa menambahkannya yang lain ya, sesuai rekan-rekan mau memasukkan shortcut yang mana. Dan ini juga bisa kita untuk blok. Jadi nggak cuma layer doang. Ada blok, ada teks, ada dimension. Jadi kita bisa pilih nih. Atau kalau emang kita nggak pakai, tinggal kita matiin aja seperti ini. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada beberapa settingan display ya. Kalau di sini saya menggunakan yang icon dan teks. Nah, kalau kita menggunakan icon only, terus kita pilih contoh yang small gitu ya. Ntar dia akan seperti ini tampilannya. Seperti ini. Nah, ini ada dua. Karena saya menyalakannya itu hanya yang layer tools. Nah, ini untuk yang settingannya ya. Yang custom configuration. Ini kalau misalnya kita nyalakan, dia akan seperti ini. Jadi kurang lebih tampilannya lebih rapih lah ya. Kalau misalkan kita menggunakan beberapa doang gitu. Ini kalau misalkan yang text only doang, jadi hanya teks saja. Ini biasanya dipakai sama user-user lama ya, yang dimana dia pakai ZWCat dengan modul klasik seperti itu. Nah, nah ini untuk kolom. Nanti pada saat kita pilih satu gini ya, contoh ini udah satu. Nah ini dia akan kolomnya itu cuma satu. Jadi dia menambah kolom lah. Kalau misalkan kita tambahin jadi dua tadi, contoh jadi dua. Ntar kolomnya jadi dua. Jadi dia nggak ke bawah. Tapi kalau misalkan dua gini, dia lama-lama akan nutup bagian workspace kita. Jadi ini mungkin saya saranin satu aja. Seperti itu. Untuk ZWCat Toolbox ya. Oke, untuk selanjutnya itu kita ke Smart Match. Oke, Smart Match. Sebentar ya. Dan
Nah, jadi di sini contoh lah ya. Di sini contoh eh, ini belum ada blok ya, belum menjadi blok, masih pisah-pisah nih terexplode. Karena ini hasil dari file dari luar gitu lah ya. Nah, kita yang awalnya ini harusnya blok, ini kita bisa jadikan blok aja langsung nih. Semua objek ini yang mirip. Nah, kita bisa menggunakan Smart Match. Nah, Smart Match ini ada di ribbon Smart. Lalu kita bisa bagian kiri ada ribbon tab Match ya. Kita bisa pilih aja Smart Match. Nah, ini kita bisa diminta source-nya atau objek yang mau jadi contohnya itu yang mana. Contoh kita pakai yang ini aja. Contoh saya mau yang ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita oke. Nah, ini ada toleransinya juga. Mau yang kecil atau besar. Kalau misalkan toleransinya semakin kecil, itu dia akan memilih yang semakin mirip lah ya. Gitu. Nah, kita ini checklist aja ya. Karena biar kalau misalkan objek yang memiliki angle yang berbeda atau skala yang berbeda itu tetap kepilih. Seperti itu. Setelah udah kita smart match, kita match. Nah, nanti secara otomatis semua objeknya akan terpilih. Seperti ini. Jadi kita nggak usah satu-satu lagi nih. Yang biasanya kita kayak select, jadiin blok, select, jadiin blok, select, jadiin blok. Seperti itu. Ini kalau misalkan udah ke select semua bersamaan gitu ya, sama yang kanan juga nih. Jadi lebih cepat. Kita bisa enter. Atau kalau misalkan emang ada yang belum atau ada yang salah, kita bisa rematch aja. Kita bisa ulang gitu. Nah, ini udah ke select gitu ya. Kalau udah ke select ini tinggal kita jadikan blok. Atau kita bisa pakai yang ini, yang batch block. Jadi, sorry, kita bisa smart match dulu nih. Jadi di fitur smart match ini, di fitur smart smart batch block ini ada fitur smart match. Kita bisa pilih dulu nih. Contoh kayak tadi ya. Seperti ini. Lalu kita enter. Setelah udah, kita match. Nah, setelah udah di select semua ya. Sini kita enter. Nah, ini ada dua opsi lagi nih. Ada create block atau replace block. Jadi kalau misalkan create block ya kita membuat blok baru. Jadi nanti kalau misalkan kita contoh jadi teks batch block, nah kita batch block. Nah, ntar dia udah jadi blok. Nah, dia udah jadi blok, udah jadi blok, udah jadi blok. Atau kita mau mengganti atau mereplace gitu ya. Contoh gini, seperti ini. Lalu kita match, lalu kita oke. Lalu kita replace dia. Kita ganti menjadi blok lain. Nah, itu bisa. Ini berhubung saya belum bikin blok ya. Jadi di file ini belum ada blok tambahan. Atau contoh kita bisa sebentar. Saya membuat ini. Saya mau contohkan dulu nih. Match. Nah, ntar objek yang similar ya akan ke select langsung. Tinggal kita enter aja. Nah, kita jadikan blok. Sorry. Saya pakai yang batch block aja. Kita pakai yang ini aja deh. Ini kita match. Nah, yang mirip. Oh, yang mirip hanya dua ya. Seperti ini saya hanya contohkan dua aja. Lalu kita jadikan blok dulu nih. Tes dua. Batch block. Nah, di sini saya mau ganti nih. Kita ganti. Kita replace. Kita match. Lalu kita replace menjadi blok yang tadi. Bisa kita batch block.
Nah, nanti secara otomatis dia akan terganti nih. Dia udah mirip sama yang di sini. Jadi kita bisa mengganti blok lain menjadi blok source block yang kita pilih. Jadi kurang lebih seperti itu, mengganti. Nah, kalau misalkan udah seperti ini gitu ya. Ini kita bisa object count. Kita bisa membuat sebuah table lah, table dari jumlah objek yang kita pilih. Contoh ini kita tambahkan aja seperti ini. Kita tambah. Nah, ini kita bisa pilih yang tadi ya. Yang ini sama yang ini. Lalu kita oke. Nah, setelah udah bisa kita count aja langsung. Kita bisa count. Nah, setelah udah kehitung gitu ya. Langsung kita create table. Nah, ini kenapa nggak ada? Karena tadi kita udah ganti ya. Jadi dia menjadi satu. Karena tadi udah kita replace. Jadi kita create table. Terus secara otomatis tabelnya akan muncul. Nah, ini kecil nih. Saya skalain aja. Sebentar. Ini kecil banget ya. Nah, jadi kurang lebih ntar tabelnya akan seperti ini. Jadi kita bisa pilih objek mana yang mau kita buatkan table dan data dari jumlah objek tersebut. Kurang lebih seperti ini. Sebentar. Tambahkan dulu. Contoh yang ini. Dan ini. Dan yang ini. Sorry, sebentar. Tambahkan contoh ini ya. Tambahkan. Lalu kita tambahin lagi. Yang ini. Lalu kita tambahkan lagi contoh yang ini ya. Seperti ini. Lalu tinggal kita count aja. Nah, dia akan menjumlah secara otomatis. Lalu tinggal kita create table. Nah, ini kecil banget. Sebentar. Dia hasilnya akan seperti ini untuk tabelnya. Jadi ada previewnya atau legendnya ya. Dan namanya itu bisa kita ganti aja di bagian count manager ini. Bisa kita double klik aja. Seperti itu. Dan ini jumlahnya udah tertampil secara otomatis. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada select similar ya. Similar search. Jadi kita bisa cari nih objek dari file luar, yang file yang nggak kita buka, lalu kita ambil objeknya seperti itu. Ini mungkin saya contoh dulu sebentar. Nah, di sini. Nah, di sini contoh lah ya, ini kita membutuhkan sebuah pintu dengan modelan atau ukuran seperti ini. Nah, itu bisa kita edit langsung di sini gitu ya, manual, atau bisa kita ambil dari file yang emang kita ingat kita punya gitu ya, pintunya gitu. Ini kita bisa cari aja. Ini kita browse, lalu kita bisa add file atau langsung foldernya aja. Itu bisa dicariin langsung sama AI dari ZWCAT dari 2026 tersebut. Ini kita tambahkan file aja. Kita cari dulu sebentar. Nah, ini tuh yang ini ya. Yang ini. Nah, setelah udah kita close, kita ganti. Source-nya itu kita pilihnya yang mirip seperti pintu lah ya, seperti ini. Kita pilih. Nah, setelah udah kita tinggal search aja. Nah, akan dicariin secara otomatis sama softwarenya tersebut. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya. Sebentar.
Sebentar. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi objeknya itu banyak. Kalau misalkan similarity range-nya itu kita kecilin. Ya karena kalau misalkan kita kecilin dia akan ngambil ya yang semirip ini aja. Kalau misalkan ada yang rectangle seperti pintu langsung di displayin, ditampilin di sini. Tapi kalau misalkan kita tinggiin gitu ya. Nah, nanti hasilnya dia akan nggak ada malah karena emang semuanya ada motif ya. Kalau misalkan bener-bener kayak gini dia tadi nggak ada di file yang source ini. Ini kita kecilin dikit lagi. Segini terus search. Nah, jadi kayak gitu. Nah, seperti ini. Kalau misalkan emang similarity-nya udah dinaikin lagi, kemungkinan bisa nggak ada. Seperti itu. Nah, di sini contoh saya mau ngambil gitu ya pintu. Nah, dia akan menampilkan previewnya juga dan path filenya. Nah, ini tinggal kita insert aja. Dan similarity-nya juga dimunculkan 49%. Sebentar. Nah, ini untuk similarity paling tinggi ya, 50%. Kita insert aja. Tinggal kita place aja. Tempatkan di mana yang mau kita taruh. Contoh di sini. Nah, jadi lebih lebih mudah lah ya pada saat kita melakukan proses pencarian gitu ya, pencarian objek tapi dari file lain. Jadi kita bisa lebih cepat. Ini kurang lebih untuk similar search seperti itu ya. Untuk smart match, jadi kita lebih cepat dalam proses pengerjaan. Nah, ini untuk pengupgradean gitu ya, pengupgradean atau peningkatan lah ya, peningkatan dari smart select yang tadi saya bilang. Nah, ini smart select. Jadi di kiri ini belum ada karena search in-nya ini masih belum saya masukkan. Jadi kita bisa pilih nih search in-nya itu mau by boundary atau batasan atau kita bisa pilih semua yang ada di workspace, entire drawing. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan contoh kita pilih arc, objek yang mau kita cari itu tipenya itu dia ada arc, lalu warna hijau dan dia berada di layer 2D gitu ya. Ini nggak ada ya, ini nggak ada sebentar. Nah, ini ada nih. Kalau yang di layer 4 Cian, nah dia ada. Jadi kita bisa klasifikasiin selection kita by object, by tipe, by color, sama by layer. Dan di sini juga bisa eh, by line tab dan block name gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau kita kalau misalkan entah cuman mau munculin yang biasa kita pilih tuh tipenya, color atau layer itu bisa kita nyalain tiga ini aja. Jadi yang lainnya di offin. Atau kita mau nambahin kayak text style, text height, atau dimension style juga itu bisa masukin. Jadi bisa kita setting-setting sendiri lah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tambah lebih di-upgrade aja ya untuk Smart Select ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, next. Ini tentang blok modul ya. Tentang blok modul yang tadi saya jelaskan. Kalau misalkan eh, di ZWCAT kita memberikan file gitu ke rekan kita yang menggunakan AutoCAD itu sebelum-sebelumnya atau kasus-kasusnya itu dia nggak ada flexi blocknya seperti ini. Dia nggak bisa muncul nih flexi block yang udah kita edit, yang udah kita tambahkan. Nah, seperti ini. Itu dia nggak ada. Nah, kalau di 2026 ini kita udah bisa. Jadi contoh ini file AutoCAD Dynamic Block Flexi Block demo ya. Ini mungkin saya save dulu aja. Saya save di sini. Nah, lalu kita buka di AutoCAD. Sebentar saya buka dulu. Kita buka ya. Kita buka tadi ada di transmisi D.
tester. Yang ini ya, yang AutoCAD Dynamic Block. Kita buka. Oh sorry, sebentar saya close dulu yang di ZWCAT-nya. Nah, kita buka. Nah, jadi seperti ini. Nah, tadi ada notif juga ya, Open External Reference. Nah, itu berarti dia AutoCAD-nya itu mendeteksi external reference yang ada di eh, ZWCAT, yang dimana dimasukkan di ZWCAT, lalu kita buka di AutoCAD. Jadi dia ngebaca. Nah, ini tadi ya, yang fleksi blocknya itu mau kita tes. Nah, di sini ada. Kita masih bisa kita tarik-tarik juga, atau kita edit. Jadi bisa kita edit. Jatuhnya masih bisa kita edit dan kita buka lah flexi block yang dimana kita sebelumnya ngedit di ZWCAT. Lalu kita mau buka entah itu kita mau buka di AutoCAD karena mungkin biasanya customer dari rekan-rekan itu masih pakai AutoCAD gitu ya. Itu mungkin bisa menggunakan ZWCAT 2026 agar bisa support flexi block export gitu. Jadi itu masih ada ya flexi blocknya. Nah, jadi kurang lebih untuk ekspor flexi block seperti itu. Nah, di sini juga ada dimension ya. Dimension, kita masuk ke bagian ribbon annotation. Nah, di sini mungkin untuk rekan-rekan yang memang sebelumnya udah menggunakan ZWCAT 2025 gitu ya. Mungkin sedikit ada beda nih ya dari tampilan ribbonnya. Jadi di sini ada ketambahan seperti yang tadi saya jelaskan, ada parametrik, ada smart. Jadi ada dua ribbon tambahan dan juga di bagian tools ini juga eh, beda. Kalau memang rekan-rekan itu perhatikan gitu ya. Itu ada beberapa perbedaan lah. Di sini juga seperti filter juga ditambahkan seperti itu. Nah, untuk yang dimension yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita mungkin yang biasanya mau membuat dimensi gitu ya. Kita pakai linear gitu ya. Pakai linear seperti ini lalu naik. Lalu pada saat kita mau mengukur ketinggian gitu ya, kita pakai yang sorry, mengukur sudut ya, sudut kita pakai yang align seperti itu atau angular arc radius gitu ya. Berbeda-beda. Jadi kita harus ke ribonya dulu. Nah, kalau di dimension ini kita bisa otomatis. Contoh saya mau ngukur ini ya. Ini. Nah, lalu kita mau ngukur sudut ini ya. Kita mau ngukur sudut ini. Nah, dia secara otomatis mengukur radiusnya. Seperti itu. Jadi kita nggak usah pindah-pindah untuk pilih dimensinya lagi gitu. Kita lebih cepat dalam proses pengeditan. Seperti itu. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini contoh dimensi gitu ya. Seperti ini. Lalu kita mau yang horizontal. Nah, kita pilih. Nah, dia langsung mendeteksi otomatis. Seperti itu. Nah, entah itu bisa radius atau linear atau line. Sebentar. Nah, jadi sudutnya itu udah bisa kebaca secara otomatis dengan menggunakan fitur dimension. Seperti itu. Dan juga di sini kita ada ketambahan fitur yang di mana sebelumnya di 2025, ZWCAT 2025 itu cuman ada di ZWCAT MFG, yaitu center line. Jadi objeknya itu sebentar, seperti inilah ya. Ini saya hapus dulu. Kita mau nambahin center line dari line ini dengan yang line ini.
Nah, ntar secara otomatis dia akan membuat center line. Kalau untuk center mark itu dia sebelumnya udah ada seperti itu. Kita bisa tambahkan juga di sini atau di sini. Nah, ntar dia membuat secara otomatis mengambil ukuran dari dua line yang kita pick tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu case juga nih. Mungkin saya contohin juga nih di AutoCAD ya. Jadi ada request dari customer yang dimana dia mau menggunakannya yang PC3. Sebenarnya itu bisa ex kita translator ya. Kita butuh translator juga dari PC3 jadi PC5. Nah itu bayar kalau nggak salah setahu saya. Nah kalau misalkan di ZWCAT ini kita nggak usah bayar lagi. Karena kita udah otomatis yang dimana sebelumnya itu PC3, ntar dia secara otomatis ke convert jadi PC5. Mungkin kayak saya contohkan dulu. Sebentar. Mungkin di sini saja ya. Cuman kalau untuk case ini memang masih manual. Jadi seperti ini nih. Ini kita contohin di Smartplot sampel for demo ya. Bentar. File ZWCAT 2026. Nah, ini kita buka di sini deh, di AutoCAD dulu. Ini kita hapus dulu. Sebentar. Kita buka. Kita buka file AutoCAD, ZWCAT 2026. Nah, yang ini ya. Saya contohkan di sini aja. Nah, kalau misalkan kita mau ngupload gitu ya, contoh ngupload. Bentar. Nah, seperti ini. Di sini masih PC3 ya. PC3, PC3, PC3. Nah, kalau misalkan kita lihat di ZWCAT, itu dia udah PC5, PC5. Nah, kita mau convert nih dari yang file kita ini PC3 menjadi PC5. Nah, kita buka dulu nih file path dari plotter, settingan plot si AutoCAD ini. AutoCAD. Saya menggunakan AutoCAD 2025 ya. Ini saya contohkan dulu. Saya buka di sini. Sebentar. Nah, itu untuk file path-nya ini ada di user, lalu username, app data, lalu roaming, lalu pilih Autodesk ya. Lalu AutoCAD 2025, menu, lalu di bagian plotter. Nah, di sini. Nah, mungkin buat lihat perbedaannya gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini, namanya mereka kurang lebih eh, sedikit sama gitu ya. Sedikit sama seperti ini. Sebentar. Ini udah sempat saya coba juga nih. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus aja nih. Refresh. Ini udah nggak ada ya. Nah, udah. Nah, ini saya ganti dulu nih namanya. Karena di sini sama ya, DWG to PDF. Di ZWCAT juga DWG to PDF. Yang ini. Sebentar. DWG to PDF. Ini saya karena sama, jadi saya tambahkan sedikit tambahan nih ke DWG to PDF-nya. Saya rename dulu. Jadi 234 gitu ya. Nah, di AutoCAD di ZWCAT gitu ya. Belum ada DWG to PDF yang 234. Belum ada.
Nah, kita mau masukin nih. Soalnya dia masih cuman ada di AutoCAD. Kita mau convert lah jatuh ya. Dari PC3 ke PC5. Nah, ini DWG to PDF 234. Nah, ini kita save dulu aja. Untuk memastikan dia bakal berhasil terconvert gitu ya. Ini mungkin saya coba save dulu. Contoh saya plot aja. Plot satu. Seperti ini. Lalu kita apply to layout. Lalu kita oke. Kita save di sebentar. Kita save. Nah, udah ya. Lalu setelah udah, kita save juga untuk filenya. Kita save juga. Biar dia memastikan kalau misalkan dia udah ada konfigurasi dari plot tersebut. Seperti itu. Ini kita close dulu aja. Biar kita bisa buka di JetWacket. Lalu kita open filenya. Tadi itu ada di file JetWacket. Lalu yang ini ya. Kita oke. Nah, lalu kita cek nih. Kita cek. Coba apakah ada settingan plotter tersebut yang DWG to PDF 234. Nah, di sini belum ada. Nah, caranya itu masih manual. Kita masih menggunakan yang copy paste. Jadi kita copy dulu. Tadi yang ini 234 kita copy. Lalu kita tambahkan ke file path plot JWCAT. Kita paste. Kita refresh. Lalu kita cek apakah dia udah ada atau belum. Nah, ntar secara otomatis dia akan terapply. Yang tadinya PC3 menjadi PC5. Jadi dia terconvert secara otomatis kalau udah masuk ke ZWCAT. Dan di file path-nya juga dia ada untuk yang PC5-nya. Seperti ini. Dia pas di bawah dari PC3 tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi dari saya ngasih tahu gini ya. Untuk cara mengkonvertnya itu manual. Jadi karena emang untuk PC3 to PC5 itu kalau nggak salah bayar untuk translatornya. Tapi kalau misalkan di ZWCAT 2026 ini, kita bisa menyediakan secara gratis dengan cara entah itu upgrade atau beli yang ZWCAT 2026. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada yang terakhir ya. Terakhir untuk materi kita webinar kali ini. Ini ada find and replace. Oke, sebentar saya cari file yang ada teksnya ya. Oh, ini ada. Sebentar. Nah, ini kita bisa tinggal cari Control F. Jadi kita bisa tinggal Control F aja untuk shortcutnya. Nanti dia akan muncul. Find and replace. Mungkin saya contohkan di file lain aja ya. Sebentar. Nah, di sini aja. Nah, di sini. Ini karena emang terlalu banyak gitu ya. Terlalu riwah ngelihatnya. Nah, kita mau cari teks. Teksnya itu contoh saya cari fit. Fit. Tinggal kita find. Seperti ini. Ntar secara otomatis dia akan mencari nih teks yang menggunakan kata fit. Nah, kalau kayak gini kita tinggal zoom to aja. Nah, dia akan ngezoom secara otomatis. Nah, di 2026 yang di upgrade lagi gitu ya. Kita bisa edit langsung ke bagian text editor. Jadi kita bisa tinggal double klik atau kita hapus entah yang lain-lain itu bisa dan tanpa mematikan fitur find and replace tersebut. Seperti itu. Karena emang kalau di 2026 dia masih harus mematikan fitur find and replace tersebut baru kita bisa edit. Gitu. Ini kita bisa edit
secara langsung dengan membuka fiturnya seperti itu. Setelah udah kita oke. Atau kita bisa cari yang lain. Ini kita bisa edit juga. Kita hapus atau bisa kita hapus aja seperti ini. Seperti itu. Jadi ini lebih ini aja sih, eh, membantu aja pada proses mencari sebuah teks. Kita bisa find, lalu kita bisa ganti di tempat seperti itu. Dan kita bisa zoom to juga untuk teks yang mau kita cari. Jadi kurang lebih untuk eh, enhancement find and replace seperti itu ya. Oke, oke mungkin untuk materi webinar ZWCAT 2026 gitu ya. Sebenarnya kurang lebih seperti itu aja. Jadi kita untuk update kali ini dari 2025 ke 2026 itu lebih ke inovasi dan request dari customer. Jadi mungkin kalau kali ini mungkin ya, kalau misalkan emang nanti ada request atau feedback, itu mungkin bisa saya note dulu, baru kita bakal mungkin update lagi, entah itu di versi 2026 versi berapa atau nanti di 2027. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk sekarang kurang lebih ada yang mau ditanyakan.